بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah, bifat Ustaz, wa kaifah al Ustaz. الحمد لله. ففي هذا الموقف hendaknya kita itu melihat ya apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir nanti, apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita jadikan amal jariah sebagai bekal kita menuju uh, akhirat nanti. Wa ma ja'ala Ustaz, suaranya pelan sekali. sekali semuanya juga. Ana tuh nggak tahu, kayaknya suara Ustaz pelan gitu. Ustaz, Padahal ini udah full. Masih sama sekarang? Nah, ini enggak, ini bass. Nah, ini lebih bagus, alhamdulillah. Nah, jadi hendaknya kita itu melihat ya apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita usahakan untuk kehidupan kita yang hakiki. Semua ya, dari kita di sini akan hidup sementara, selama-lamanya seseorang manusia memiliki umur yang panjang, tentu pada akhirnya akan kembali kepada Rabb-Nya. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Seandainya Ibnu Adam itu mati, meninggal, maka terputuslah segala amalnya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Dunia ini adalah tempatnya beramal. Setelah kita meninggalkan dunia, maka selesai. Selesai waktu kita, kesempatan kita untuk beramal, semuanya selesai. Tinggal nanti mulai memasuki alam ya jaza. Ya. Ad-dunya darul amal. Ad-dunya darul amal lal jaza. Dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Tempatnya kita beramal, bukan jaza. Makanya jangan sedih kadang-kadang kita beramal, tapi masih menemukan kesulitan-kesulitan. Kita sudah berusaha tapi masih menemukan rintangan-rintangan. Tidak masalah. Jazanya nanti di mana? Di akhirat. Karena nanti akan datang hari di mana kita tidak bisa beramal, sisanya adalah jaza, ya, ganjaran dari apa yang telah kita perbuat. Dan kesempatan ketika kita berakhirat sebenarnya masih ada untuk melanjutkan amalan kita sehingga menjadi pahala yang jariah. Ya. In qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apa saja? Shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah. Ya, sedekah jariyah. Kemudian ilmu. au ilmun yuntafa'u bihi. Nah, itu ilmu yang dimanfaatkan darinya. Ya. Sedekah jariyah. Kita lihat wakaf-wakaf para sahabat, para tokoh besar itu masih ada yang
aktif sampai sekarang. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yang masih dimanfaatkan, masih dipelajari, masih diwariskan ya kepada generasi-generasi setelahnya. Ya. Ya, di antara contohnya kitab ini, ya semoga Allah menjadikan ini sebagai uh, pahala jariah untuk beliau. Rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Taqabbala minna wa minhu jami'al a'mal salih. Ya, kita harus lihat ya. Belum lagi ulama-ulama lain yang dari zaman dahulu. Ya, ratusan tahun beliau menulis kitab, mewariskan ilmunya sampai kepada kita. Dan tidaklah yang seperti ini berlanjut, ya, kecuali karena keikhlasan. Kecuali karena keikhlasan. Maka kita harus melihat dari pintu mana kita mau mempersiapkan diri kita untuk kematian nanti. Dari harta, sedekah jariah. Tidak punya harta, kita punyanya apa? Ilmu. Kita juga bisa menjadikan itu ladang pahala untuk kita. Ya, dengan ikhlas ya, dan syarat-syarat yang lain. Selain keduanya, yang ketiga adalah apa? Anak yang soleh dan Waladun salih anak yang soleh dan solehah. yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, anak yang saleh dan yang mendoakannya. Dan sebenarnya dari ketiga poin ini yang paling berefek, yang paling menjadi poin kunci dari ketiganya, wallahu ta'ala a'lam, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena tidaklah orang bersedekah sedekah jariyah kecuali karena ilmu, tahu ilmunya. Tidaklah orang itu mewariskan ilmu yang bermanfaat dengan niatan untuk menjadi bekal di akhirat nanti kecuali karena ilmu pasti. Dan yang ketiga, tidaklah dia memiliki anak yang soleh, yang diajarkan mendoakan, ya, diajarkan untuk beribadah, menjauhi hal-hal yang buruk, lakukan hal yang baik, kecuali karena apa? Dengan ilmu. Ya, maka ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini adalah cahaya. Lentera di dalam kegelapan ketika kita di dunia, dan semoga Allah menjadikannya juga cahaya bagi kita di alam kubur nanti, sehingga kita tetap ya, harus istiqamah ya, berada di jalan ini. Rahimallah Syekh wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Nah, طيب وفي هذا الباب قد وصلنا إلى الدرس الثاني. Kemarin kita sudah adakan PR ya, PR Arab. Iya, Ustadz. Ya, Ustaz. Sudah semuanya mengerjakan? Hah? Saya juga semampunya, Ustadz, yang terakhir lupa. Semua semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah aja tidak mentaklif kita kecuali sesuai kemampuan, apalagi guru bahasa Arab ya. Baik. Coba kita bahas dulu sebentar. Jadi Masya Allah, Mahat ini ternyata bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti, Alhamdulillah. Bagus-bagus jawabannya juga. Tugas ya. Kita coba kerjakan di sini saja. Di Word ya lebih enak ya. Berapa soal kemarin? 5. 5. Coba.
طيب المدرس جديد. المدرس جديد. Apa i'rabnya al-mudarrisu? Ma i'rab al-mudarrisu jadidun ya Ibu Murni? تفضلي يا Ibu Murni, موجود؟ موجودة؟ Ini belum dibuka ya. Coba. Yang nomor 1. Bentar ya Ustaz. Tadi Ustaz ngomong gitu sih saya jadi sedih. هكذا مسلم ya, harus mengambil mauqif. Bercerita Ya, kayak gitu kok hari ini beda. karena jadinya terhanyut barusan. Masya Allah, berarti menyentuh alhamdulillah ya. Tapi Ustaz sehat kan Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Tadi Gimana gimana kabar istrinya dan bayinya? Alhamdulillah sehat. bisa ngomong Ustaz? Ya, belum, baru Yang 2 huruf aja. Cuma A dengan I atau E. AI. Fathah sama kasrah Ustaz. AI. Namanya siapa Kalau Ustaz? kalau bahasa Arab cuma 1 huruf berarti. Nah, Namanya siapa? namanya Nasir. siapa namanya? Itu Binasir. Nasif. Pakai huruf Nasir. Pak. Pakai F. Nasif. Nasir. Nasir. Pakai ro. Ra. Nah. Oh, Saya lanjut ya Ustaz. Nah, sudah siap. Baik. Baik. Ya. Mudarisu jadi dan Al-mudarrisu jadidun. jadidun. Mudarisunya mubtada marfu wa alamah rafa dhammah zahirah alal akhir. Kemudian Jadidun khobar marfu wa alamah rafa dhammah zahirah alal akhir. Masya Allah. Sama. Dan beginilah ya Arab mubtada dan khabar. Nah, mubtada dan khabar dua-duanya marfu'. Ya, mubtada dan khabar keduanya marfu'. Nah, ahsant. Namun ada beberapa kaidah ya yang mengubah mubtada dan khabar tadi menjadi sesuatu yang lain dan memiliki kondisi yang berbeda. Tafadhali, laisal mudarrisu jadidan. Ibu Rizka. Ini Pak Rijanto siapa ya? suami anak Ustaz. Anak Ibu Meta. Iya. Oh, nah. Afwan, ini tadi masuknya ke email dulu karena kan iPad anak nggak pakai SIM. Nggak masalah, anak pengen pastikan saja. Ini Pak Rijanto berarti kita ketemu di Mekah ya, Pak Rijanto kemarin ya. Nah, Ustaz. Sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini agak aneh hari ini. Sama. Siap-siap nanti Ibu Maita ketiga kan al-mudarrisu jadi dan ya. Nah, silakan Ibu Rizka. Laisal mudarrisu jadi dan laisa fi'il naqis al mudarrisu isim laisa al-mudarrisu apa al-mudarrisu?
isim isim laisa اسم ليس marfuun وعلامة wa alamatu raf'ihi domat domatun dohiratun alal akhir على الآخر. مهم. جديدا. nafsihi fathatun dohiratun alal akhir. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على الآخر. أحسنت. نعم. أحسنت. نعم. Langsung ya. كان المدرس جديدا. Nasih الماضي mabni al ناسخ juga boleh. Nah, تناقص. Kemudian مبني terus على الفتحية al boleh. gimana Itu Ustaz? apa saja? Itu harfu apa fiil Ustaz? Kenapa? Kak Ana tadi apa? Oh, afwan, Ustaz ini tadi bilang maudhi gitu. ini كأن ya. المعذرة. Saya kira كأن. Nah, كأن. أحسنت. Berarti كأن apa tadi kita Suara bilang? Ustaz delay ya? Iya, suaranya delay. Coba saya ganti koneksi. Harfu nasih tadi Ana. حرف الناسخ atau حرف نصب. Nah, boleh. Banyak pilihan. Harfu nasbin ya nih. Mabni ala fathi. مبني على الفتح. نعم صحيح. Kemudian al-mudarisa ismu ka'anna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun alal akhir. أيوه. Kemudian jadidun khobarun ka'anna marfu'un wa alamatu rof. Ya. خبر كأن. نعم. Khobaru ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun alal akhir. أحسنت. نعم صحيح. Ya, di sini isimnya yang mansub, kemudian khabarnya marfu. Nah. Baik. Kemudian lastu mudarrisan. Ibu Erna. Ustaz. Lastu fiil naqis mati ala sukun مبني على السكون. mabniun ala sukun la toso itu la taso itu dia لاتصاله. litisol lahu لاتصاله. litusolihi bil ya'i bil ta'i bitta'i al mutaharikah متحركة. wa ta'i domirun mabniyun fi mahali أيوه.
Fi mahalli raf'ihi ismu laisa. Fi mahalli raf'in. Raf'i Ismu laysa. Ahsan. ismu laisa. Ahsan. Mudarrisan. Mudarrisan khabarun laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahiratun alal akhir. Alal akhir. أحسنت أحسنت ما شاء الله. تمام كويس أنا بسروية إنك مدرس مم. إنك مدرس طيب siapa nih Umu Faiz Umu Faiz ada atau mau diwakili dulu طيب diwakili oleh Mahmudah. Afwan Ustadz, saya menyimak dulu ya Ustadz. تمام 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 Ustaz Afwan, الله يسلمك. Ustaz Afwan tadi Kak Ana tadi harfu apa Ustaz? Harfu nasbin ya? حرف نصب نعم Nasbin. Oh, udah. Gitu aja kan Ustaz? Harfu nasbin doang? kalau mau lengkap حرف نصب مبني على الفتح. Oh iya, mabniun. kalau mau lengkap Mau lengkap Ustaz. boleh Alal fathiyah. Nah, paket komplit ya iya على الفتح. iya. Syukran Ustaz. الله يبارك فيك. نعم تفضلي يا محمودة. Ya, Ustaz. Innaka harfu nasbin mabniyun 'alal fathi مبني على الفتح نعم wal kafu dhamirun fi mahalli nasbin ismu inna. ضمير مبني ya. Sebelum bilang mahal مبني في محل Mabniyun نصب. fi mahalli nasbin نعم ismu inna. اسمه إن. أحسنت. نعم مدرسون مدرسون suara saya delay lagi ya. Mudarris. وإن مرفوع وعلامته نعم وعلامة رفعه Dhammatun zahiratun ضمة alal akhir. ظاهرة على الآخر. أحسنت أحسنت ما شاء الله. تمام واضح مسألة إعراب jelas masalah إعراب ini. Nah Ustadz, kalau yang inna, inaka itu innanya harfu nasih juga boleh ya berarti? boleh saja. Jadi dia itu disebut nasikh. Ibu belajar nasikh dari mana? Belajar sama ini, sama tetangga yang kuliah di Libya, Ustadz. Waduh. Nah, jadi disebut nasikh. Nasikh itu pernah dengar istilah nasikh dan mansukh? Ilmu Quran. Belum. Belum? Jadi, Penghapusan. ayo Penghapusan. penghapusan. Aha, penghapusan apa maksudnya? Dihapus ya. Menghilangkan. Menghilangkan. Apanya yang dihilangkan? Ya, di antara ayatnya manansakh min ayatin
dari Au ayat au nunsiha na'ti bi atau khairim minha au mithliha. Jadi nasakh itu dihapuskan, diangkat, ya, diangkat. Jadi ayat-ayat Al-Quran diantaranya ada yang mansukh, ada yang mansukh secara tilawah, ayatnya memang hilang, ayatnya memang diangkat. Yang diantaranya banyak ya, athar-athar sahabat menyebutkan beberapa ayat yang mereka bilang, kami dulu membaca ayat ini, namun sekarang telah dilupakan ya. Telah Allah menjadikan kami lupa dengan ayat tersebut. Kemudian diantaranya ada yang hukumnya berlanjut, ada yang hukumnya tidak berlanjut. Mansukh. Ada yang ayatnya masih ada, ayatnya masih ada, namun hukumnya yang mansukh. Hukumnya yang dinasakh. Dinasakh oleh ayat yang datang terakhiran. Mengangkat hukum yang lama. Ada juga yang begitu. Ini kita semua kemarin tuh i'rab dalam isim. Ya, kemarin semua yang kita lakukan adalah i'rab dalam isim. Nanti ada lagi pembahasan besar yang harus kita kita bahas, itu i'rab untuk fi'il, ya, i'rab untuk fi'il. Apa mau i'rab fi'il sekarang atau kita lanjutkan bab yang kedua? Ya, kita lanjutkan bab yang kedua dulu ya. Nanti i'rab yang fi'il insyaallah kita bisa bahas di lain waktu. Nah, الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس قد تعرفنا على واو الحال والفرق بينه وبين واو العطف وواو القسم. Jadi kemarin kita sudah bahas ada 3 jenis waw. Ya, ada wawul ataf yang biasa dan. Ada wawul hal menunjukkan suatu kondisi, dan ada wawul qasam. Wawul qasam juga dibahas kan kemarin? sumpah. Sumpah. Nah, bedanya kalau wawul qasam dia adalah harfu jar, harfu jarrin. Jadi yang datang setelahnya wallahi. Nah, kita lanjutkan. Ta'ammalil amthilatal atiyah li wawil hal. Ya, perhatikan contoh-contoh dari wawul hal di sini. Nah, tafadhalin, kita latihan membaca. Ummu Abiyu. Nah, Ustaz. Rukun awal. Naam. Ustaz? Ya. Latihan baca. Oh. Hajjajtu wa ana shaghirun. Hajjajtu wa ana shaghir. Ya, jadi dia berhaji dalam keadaan shaghir. Terus hajinya sah tidak? Tergantung udah balik apa belum? Ya, shaghir maksudnya belum balik. Oh, balik. Sah. Sah. Kalau mengikuti rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya semua sah, insya Allah. Gimana? Ini fatwa pertama. Ada yang punya fatwa lain? Belum balik atau sudah balik? Belum Kalau balik. belum balik tidak. Kalau belum balik tidak diterima. Tidak Belum balik ya. ada anak yang belum balik. Iya. Tidak sah. Wah, fatwa kedua. Fatwa ketiga. Belum lah, Ustaz. Jadi dalam fiqh Islami ada namanya yang dapat pahalanya orang tuanya. Kalau dapat pahala berarti ibadahnya sah dong. Ibadah. Kalau ibadahnya nggak sah, ya nggak dapat pahala, kan nggak sah. Oh gitu ya. Gimana mengumpulkan ibadah semuanya? Masalah diterima atau tidaknya
itu dikembalikan lagi ke siapa yang udah balik gitu ya. Entahlah. Jadi haji itu ada syarat sah, ada syarat ijza. Baru dengar ya, ijza. Mujzi. Mujzi. Mujzi itu artinya cukup, terpenuhi. Sudah kewajibannya terpenuhi, itu mujzi. Kan haji itu wajib ya, di antara rukun Islam. Ya, semoga Allah berikan rezeki bagi yang belum bisa haji. Jadi haji itu wajib ya, rukun Islam. Dan ada orang melaksanakan haji itu tidak sah. Ada orang melaksanakan haji dia sah tapi tidak mujzi. Mujzi itu menggugurkan kewajiban. Dia sah tapi tidak gugur kewajibannya. Ada orang yang haji sah dan gugur kewajibannya. Ada orang yang haji sah dan gugur kewajibannya. Contohnya apa? Orang yang sah dan menggugurkan kewajibannya ya orang yang haji dengan syarat yang lengkap sempurna, ya amalannya sempurna, maka dia hajinya sah dan gugur, ya kewajibannya telah gugur, mujzi itu istilahnya. Kemudian ada yang kedua, hajinya sah, tapi nggak menggugurkan kewajibannya. Jadi hajinya benar, hajinya diterima oleh Allah, ya seandainya dilakukan dengan benar, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya. Contohnya yang kecil ini, shaghir. Jadi kalau orang masih kecil udah dibawa haji, silahkan. Ya, karena hadis di antara athar ya dari sunnah Nabi SAW, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ali hadza hajj?" Ya, membawa seorang anak dan bertanya, "Ali hadza hajj?" Apakah ia memiliki haji? Ya, apakah dia mendapatkan haji? Ini udah dibawa haji nih. Naam, walaki ajr. Iya. Dan engkau mendapatkan pahala. Jadi hajinya sah. Ya, kalau nggak sah ibadah ya nggak dapat pahala. Cuman tidak menggugurkan kewajiban dia, tidak menggugurkan kewajiban si anak. Jadi nanti ketika sang anak ini sudah besar, sudah balik, harus haji lagi. Begitu ya. Jadi belum mujzi, ya, belum menggugurkan kewajiban yang ada pada dia. Dan yang terakhir, ada orang haji itu tidak sah dan tidak mujzi. Tidak sah dan tidak gugur kewajibannya, di antaranya seandainya yang haji ini adalah tidak berakal, ya. Tidak berakal, dia berhaji, maka tidak sah dan tidak menggugurkan kewajibannya. Nah, taib. Jelas ya? Ini hukum haji ini. Raqam 2. Tafadhali ya Ibu Erna. Nah, Ustaz. Dakhaltu al-masjidah. Al-masjidah atau masjidah, Ustaz? Masjidah. Masjidah wannasa yakhrijuna min wannasu. Oh, anak pikir karena dia ada si ini nggak ngikut-ngikutin gitu, Ustaz. Oh, gitu beda ya. Al-masjidah itu di sini ada sama alif lam lagi gitu. Kalau ibu waw bilang al-masjidah wan nasa, berarti dia wawul atf. Tamam? Saya masuk masjid dan manusia. Gimana masuk masjid terus masuk manusia? nah, Ustaz. Itu wawul atf. Al-masjidah wan nasu. Ini wawul hal, Ustaz? Ini wawul hal. Ya. Iya. Wan nasu yakhrijuna minhu. Yakhrujuna minhu. Nah. Yakhrujuna minhu. نعم أحسنت. طيب رقم 3 محمودة. Minhu betul nggak, Ustaz? منه نعم منه. Nah, Ustaz. Ya Ustaz.
Mata Ini rajulu wa huwa naimun. saat manusia. Mata ar-rajulu wa huwa naim. Nah, ini berarti wawul hal juga. Ya, mati dalam keadaan Mata tidur. rojul. Oh, iya, ini ada ini tulisannya. Mata rojul wa huwa Raqam 4, Ibu Murni. naim. Asya jadi aksar Ash- min 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 ma'at apa Mi'ati. ma'atin Ustaz? Mi'ah, Oh, 1000. mi'at. 100. Ya, mi'atin amma wa Mi'ati mata amin. wa mi'ati amin wa mata wa anak saghira. Saghirun. Wa mata. Berarti ini wa anak saghirun. Ayo anak. Asya jaddi akthar min 100 am. Apa maksudnya? Asya. Saya hidup lebih dari 100 tahun. Nah, kakekku, jaddi, kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Wa mata wa ana saghir. Dan beliau wafat, ya. Dan saya masih kecil. Dalam keadaan saya masih kecil. Nah, baik. Rakam 5, Ibu Rizka. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Nah. Ustaz, Gimana ya? yang wa pertama ini wauhal ya, yang wa mata. Wa mata, wa-nya di sini wawul Iya. ataf. Oh, Wa ana baru yang wawul hal. oh iya. Atau wauhal. Menunjukkan kondisi di sini kan wa ana shaghir itu baru ada kondisi. Nah. Baik, خلاص. Kelas Nah. Ibu siapa tadi? Ibu Rizka. Thalabatul ilma wa ana mutazawwijun. Masya Allah. Talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Apa nih maksudnya? Saya menuntut ilmu saat telah menikah. Oh, dalam keadaan atau saat telah menikah, dalam keadaan saya menikah. Nah, dan menikah itu bukan penghalang untuk menuntut ilmu lah. Ya, Nabi SAW menjadi nabi setelah menikah. Para sahabat belajar kepada Nabi walaupun sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu mungkin. Ya, jadi bukan halangan, bukan excuse, bukan alasan untuk tidak belajar. Justru ya setelah menikah itu adalah motivasi. Udah menikah ini adalah motivasi, justru seharusnya kita semakin giat belajar. Kenapa? Karena ketika sudah menikah nanti memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak, mendidik keluarga. Ya, maka harus belajar, harus menuntut ilmu. Bukan excuse untuk tidak belajar, justru karena sudah menikah kita harus lebih bisa menyisihkan waktu untuk belajar. Ya. Untuk belajar, untuk bisa mengajarkan, untuk bisa mengamalkan. Perlu ilmu. Ya. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Ya, tentu harus memasang prioritas. Ya. Kalau waktunya terbatas, ya, yang wajib dulu. Kalau punya waktu lebih, ya, bisa belajar yang lain. Dan kullun bihasabi. Setiap orang mungkin lebih tahu adra bihalihi, lebih tahu keadaannya, ya, lebih tahu kemampuannya. Nah,
Dan alhamdulillah semua di sini sudah mutazawwij ya. Ya, sepertinya sudah. طيب. رقم 6 السؤال السادس Ibu Maita. Ustaz. La takrok sohifatu wa لا تقرأ anta. الصحيفة مفعول به. Oh iya. La takrok as-sohifata wa anta ya Ustaz ya. وأنت Tamshi fi syari. تمشي في Jangan الشارع. نعم. membaca koran saat kamu berjalan ya Ustadz ya, Berjalan di saat kamu di jalanan ya, Di di jalan. jalan gitu kan. Jangan baca koran sambil jalan. Jalan. Masa baca koran sambil Jangan jalan. Kalau sekarang Nah, ya, baca Facebook ya, pakai handphone. Nah, baik. Raqam 7, nomor 7. Siapa yang belum? Mahmudah, sudah ya? Kok sudah Sudah, semuanya? Ustaz. Mahmudah belum? Sudah? Sudah tadi. 1, 2, 3. Oh ya, memang 6 orang ya. Tamam, kembali lagi ke awal Abi. Nah. Qala ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara. Apa nih maksud terjemahannya gimana? jangan Jangan mendekati sholat saat kalian sedang mabuk. Saat kalian sedang mabuk. Jadi tidak semua wa, ini jadi tambih ya, tidak semua wa kita terjemahkan dengan dan. Ya. Di sini boleh Ibu menerjemahkan langsung ya, jangan dekati sholat saat kalian sedang mabuk. Karena wa-nya di sini adalah wawul hal yang menunjukkan kondisi ya, saat, ketika, nah, dalam keadaan. Nah, dan ini di antara ayat yang menunjukkan tingkatan-tingkatan waktu itu sejarah yang bagaimana tasyri' itu dilaksanakan sedikit demi sedikit bertahap. Ya, dulu khamr masih banyak yang minum khamr, ya. Dan ini menjadi adat kebiasaan mereka ketika zaman jahiliyah. Khamr itu tidak terlepas, ya, tidak terlepas. Ya, sebagaimana di zaman sekarang beberapa budaya khamr itu menjadi budaya yang tidak bisa dilepaskan di sebagian peradaban, sebagian sosial orang. Ya, jadi tradisi sake di Jepang misalkan, terus ada tradisi Cina juga, ya. Dan tradisi Barat, nggak tahu kalau tradisi Barat. Iyalah, bahkan di peribadahan mereka yang menghadiahkan anggur ya. Adapun Islam di awalnya ya, mereka minum khamar, kemudian diharamkan secara bertahap. Bertahap awalnya disebut ini namanya dor, ya, berbahaya, buruk. Tapi belum ada larangan, baru disifati saja buruk. Kemudian ayat yang berikutnya ini, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi masih minum, cuman kalau dekat sholat jangan minum. Ya, karena ayat ini beberapa minumnya akhirnya malam setelah sholat Isya karena subuhnya rada jauh. Kemudian datanglah ayat yang terakhir yang mengharamkan khamr secara keseluruhan. Innamal khamru maisirun rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, maka jauhilah. Nah, disinilah datang pengharaman khamr yang terakhir. Nah, baik.
Wajib. Ini sudah kita bahas kemarin. عين نوع كل عين نوع كل واو مما ورد في الجملة الآتية. Tentukanlah macam-macam jenis ya, dari waw di jumlah berikut ini. Wallahi ma ghibtu yawman wa ana sahih la hadhihi as-sanah wala as-sanah al-madiyah. Ada berapa waw di sini? Ada 3 waw ya. Ya enggak? Ada waw di sini 1. Ya, Iya, ada 3 Waw yang kedua di sini. Ada waw yang ketiga. Tentukanlah waw ini. Wallahi, ini waw apa? Qasim. Qasam. Qasam. Wawul qasam. Ayo. Ma ghibtu yawman. Wallahi, demi Allah, saya tidak. Ya, jadi jangan diartikan dan Allah. Enggak. Demi Allah, saya tidak pernah ghaib 1 hari pun wa ana sahih. Nah, ini wa ini apa? Hal. Wawul hal. Ahsan. Wah, Tidaklah saya ghaib 1 hari pun dalam keadaan sehat. Saya sehat, nggak mungkin ghaib. La hadhihi as-sanah wala as-sanah al-madiyah. Tidak tahun ini dan juga bukan tahun yang lalu. Ini waw apa? hal. Atau Ya, atop. Wawul ataf. Ahsan. Wawul ataf. Nah. Nah, jelas ya perbedaan antara 3 waw di sini. Nah. أكمل كل جملة مما يأتي بجملة حالية مناسبة. واو plus jumlah ismiyah. Lengkapilah kalimat di bawah ini ya dengan jumlah haliyah, dengan hal yang dia jumlah munasibah yang sesuai. Jadi setelah waw harus jumlah ismiyah. Ya, setelah waw harus jumlah ismiyah. Gimana maksudnya? Ya, setelah waw diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Kayak di atas misalkan wa ana sahih atau hajajtu wa ana shaghir. Dan lain sebagainya. Jadi setelah waw intinya harus isim. Ya, bukan fi'il. Nah. Dakhaltul masjida wa titik. Nah, ini gampang nih. Siapa yang mau duluan? Belum paham, Ustaz? Belum paham. Kita kasih contoh ya. Kita jawab bersama. Dakhaltul masjida diisi dengan wa titik dengan hal. Diisi dengan hal. Keluar dari masjid ketika Nah, ini contoh. ketika Dakhaltul masjida wan nasu yusallun dan orang-orang pada salat. Ini contoh. keluar. Oh, berarti kita cari kata sendiri, Ustaz. Oh iya, bebas. Nyari kata sendiri. Waduh. Atau sebagaimana di percakapan, dakhaltul masjida wal imamu yarka'. Saya masuk masjid dan imam sudah sedang ruku'. Nah, itu juga bisa. Iya, ini cari sendiri. Nah. Taib. Wasalat at-ta'irah matar Jeddah wa. Jadi pesawat telah sampai ke bandara Jeddah titik dan titik. Waktu Apa salat nih jawabannya? zuhur. Waktu salat zuhur. Waqad wanas kharaju minal ta'irah. Wanasu kharaju minat ta'irah. Boleh. Nah. Orang-orang itu di bandara ya. Nah, orang pada keluar dari pesawat. Nah, bisa saja.
Atau wal mataru yanzil misalkan, ya, dan hujan turun, bisa juga. Wasyamsu taghrub, dan matahari terbenam, bisa juga. Nah, hajajtu titik titik titik. Ibu Maita. Yang tadi ya Ustadz hajat tuh tadi ya. Saya telah berhaji. Hajat tuh wa ana kabirun gitu ya. Boleh Nah, Ustadz. boleh hajajtu wa ana kabir. Masya Allah. Nah, ahsant. Ahsant. Ra'aitul mudarrisa. Ra'aitul mudarrisa. Mahmudah. Ra'aitul mudarrisa wa ana fil maktabah. Ahsant. Wa ana fil maktabah. Ahsant. Nah. Wa huwa yaktubu ala sabur. Bisa juga. Wa ana fil maktabah juga bagus. Nah. طيب. مات عمي. مات عمي. Itu Ustaz ada wahwa yaktub apa? Yaktubu. Yaktubu ala sabur. Saya melihat sang guru dan ya, dia saat dia menulis di papan tulis. Nah, Sabura. mata ammi tadi sudah ditunjuk belum? Mata ammi Ibu Murni. Mata ammi. Gimana Ibu Murni wujud? Atau masih berpikir? Oh, maaf, kepencet ini, maaf. Nah. Oh, berarti sudah jawab tadi ya? Belum. Mata Ami berarti meninggal. Ami itu paman ya. Mata Ami. Wa ana sogirun. Wa ana saghirah. Ahsant. Di sini wa ana fil jami'ah juga bisa. Ahsant. Kharajtu minal Madinah. Ibu Rizka. Kharajtu minal Madinah. Aku keluar dari Madinah. Ibu Rizka ada? Atau kepencet lagi? Ada Ustadz, cuma Oh, lagi ada. mikir dulu. Boleh. Saya keluar dari Madinah dalam keadaan apa tuh waktu itu? Islam. Hujan turun, matahari terbit. Saya Muslim. Boleh juga saya Muslim, nggak salah ya. Harimau lewat. Wa gorob Muslim. Gimana? Kharajatu minal madinati wa gorobatis syamsu. Nah, tapi di sini diminta jumlah ismiyah. Jadi syamsunya dulu. Wasyamsu gorobat. Syamsu gharabat atau syamsu taghrubu. Nah. Di sini wal mataru yanzil, dan hujan turun.
ينزل وصلت الرياض. ينزل وصلت الرياض. Siapa yang belum? Satu lagi. ينزل Satu lagi. ينزل وصلت الرياض وصلت الرياض. Siapa yang belum Wajokowi ya? hunak. Aywa. Hah? Wajokowi hunak. وجوكوي هناك. وجوكوي هنا. Nah. وأبي فيها. وجوكوي فيها. Nah, bisa juga. Nah. Sen. طيب. Bentar, Ustaz. وأبي وأبي فيها Iyat wa ana marid. Wa ana Boleh, marid. Boleh juga. Bisa banget. Nah. Wa ana marid. Wasaltu Riyadh wa ana jawa'an. Boleh. Boleh banget. Nah. Sampai-sampai lapar ya. Baik. yang tadi yang Muslim Ustaz. Muslim. Siapa tahu ada yang nanya. Tanya aja. Sama. Khalas. Ini cara. Sekarang kebalikannya. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyah bi jumlatin min insya'ik. Yang diisi adalah yang depannya. Titik-titik wa anta tamshi fi syari'. Titik-titik wa anta tamshi fi syari'. Jama'atan dulu apa kira-kira? La ta'kul. لا تأكل أحسنت وأنت تمشي في الشارع أحسنت لا تقرأ وأنت تمشي في الشارع juga boleh. Nah أنا طفل Ibu Erna Ini nggak pakai ya. taqra'u. Ini la taqra wa anta bukan la taqra'u. Oh, la taqra'. Wa Iya anta. kan pakai ini adalah. Itu ada spasi. La taq. La taq. La taqra. Itu la taqra itu qafnya disukun ya Ustaz? Iya, hamzahnya disukun. La taqra karena nahiyah majzum dia. Itu kan, itu ada ta qaf. La taqra. Berarti la taqra. Tanya ke sukun sama qaf enggak ya? Apanya? Enggak ya? Taknya. Kan la taqra. Langsung la taqra ya kan. La taqra. Taqra. Nah. Tanya ke qaf itu disukun juga. Qafnya sukun, taknya fathah, ra-nya fathah, hamzahnya sukun. Oh ya, la taqra wa anta. Ana tiflu. Kecil. Nah. Sudah? Sudah siap nomor 2 Ibu Erna? Wa ana tiflu. Lah, aku tidak bermain waktu kecil gimana Ustaz? Laib. Laib tu. La ta'ibtu wa ana tiflun. La'ibtu wa ana tiflun. La'ibtu wa ana tiflun. Merana sekali ya, nggak boleh main. La ta'ib. Atau di Itu kok sini. berbeda Ustaz? Ya? Kok yang punya Ustaz beda? Ini alternatif saja, alternatif jawaban. Mata jaddi wa ana tiflun. Kakekku wafat dan saya masih tiflun, masih kecil. Nah. Alternatif. طيب. محمودة المدرس يكتب الدرس على السبورة. Jitu
والمدرس يكتب الدرس على السبورة. أحسنت. جئت والمدرس يكتب الدرس على السبورة. نعم. Atau di sini dakhaltul fasla wal mudarrisu yaktub. Sama. Nah. Ibu Maita, wal mataru yanzil. Wal matara yanzil. Wasoltu wasoltu makata Ahsant. wa matoru yanzilun. وصلت مكة والمطر ينزل. نعم. أحسنت. طيب. أبي والشمس تغرب. يلعب الطفل والشمس تغرب. يلعب الطفل تغرب. والشمس تغرب. تغرب. أحسنت. نعم. Jadi juga contohnya raja'atul lab, raja'at talib, wasyamsu taghrib. Sama saja. Nah, wal muadzinu yuqim. Wal muadzinu yuqim. Apa yuqim? Di sini muadzin. Mengumandangkan. Ini maksudnya sedang qomat ya. Dan muadzinnya sedang memandangkan iqamah. Qomat sedang qomat. Baik. Tafadhali Ibu Murni. Bismillah. La takul ya Ustaz. Kalau nggak boleh berbicara apa? La tatakul ya. Kalau berbicara, Jangan kalau la berbicara taqul, ketika kalau la taqul itu jadi jangan bilang. Ya, tapi kalau berbicara contoh cocoknya la tatahaddath. Jangan ngobrol. Kalau la tatakalam bisa nggak Ustaz? La tatakallam bisa juga cocok. La tatakalam. La La tatakalam. Ya. La tatakalam wa muadzinu yaqim. Wal muadzinu yuqim. Nah, sahih. Yuqim. Nah, kita di sini dakhaltul masjidah wal muadzinu yuqim. Sama. Nah. Wa ana saghir. Ibu Rizka. Hajajtu wa ana saghirun. Hajajtu wa ana saghir. Ahsan. Tamam. Khalas. Ustaz, kalau berumroh bahasa Arabnya istamaro. Apa ya, lupa. I'tamara, ya'tamiru. I'tamaro. Nah. I'tamara, ya'tamiru. Baik. Ini contohnya alternatif tadi, hafidhul Quran wa ana saghir. Saya sudah hafal Quran. Ustaz, itu yang empat apa Ustaz? Gimana tuh? Yang nomor 4 tadi apa tuh? Apa itu? Kayak ada titik tapi ke itu sholatu atau apa? Anda melihat ada Itu kurang satu huruf. Was. makanya La. Ini shallaitu ahli ya. Antara shallaitu atau wasaltu, kemungkinan ini shallaitu maksudnya. Karena ya dengan ba keyboardnya tetanggaan. sholat itu ya berarti sholat. Sholat itu apa maknanya sholat itu? Sholat. Sholat itu wal matriyat. Saya sholat dan hujan turun.
Nah, yatlubul mudarris. Nah, ini sudah ya nomor 7. Bentar Kelas? ya, Ustaz, jangan dihapus. Bentar, Ustaz. Sudah, sudah. Enggak dihapus. Kayak di papan tulis ya. Eh, Aduh ya Allah, Ustaz. Al-Quran dah. Hafiztu Al-Quran. Wah. Udah, Ustaz, Kelas? kelas. Baik, tambahan tadi sudah selesai. Ini ada beberapa kaidah tambahan, kaidah tipis. Ya. Antaranya di sini makna la'alla. Makna la'alla. La'alla harfu nasikh. Tadi harfu nasikh maksudnya, paham ya harfu nasikh. Ya. Dia menasakh hukum si mubtada dan khabar, merubahnya menjadi isim dan khabar la'alla. Ya, la'alla ini min akhwati inna wa akhwatuha. Jadi kaidahnya apa? Nasab. Mansub. Menasabkan apanya? Isim. Isimnya mansub, khabarnya Marfu. marfu. Ahsan. La'alla al-ustadha ghaibun. La'alla al-ustadha maridun. Misalkan. Nah, jadi la'alla di sini isimnya mansub, khabarnya marfu. Yang akan kita bahas di sini adalah maknanya. Apa maknanya la'alla? Semoga. Doa. Makna yang pertama. Makna yang kedua. Khawatir. La'alla al-ustadha maridun. Semoga ustadznya sakit. Doa. Khawatir. Ini ustadznya mana ustadznya? Enggak datang-datang. La'allahu marid. Apa kira-kira makna? Khawatir. Khawatir. Cemas. Atau? Khawatir. Iya, bisa dibilang khawatir. Bisa dibilang ya mungkin ya. Cemas ya. Khawatir. Berharap. Yang mengharap yang tadi. Yang pertama. Makna yang pertama. Iya. Jadi ada dua makna. Yang pertama taraji. Yang kedua adalah isfaq. Taraji di sini. Taraji. Ini roja. Tahu roja? Bukan radio. Berharap. Harapan. Berharap. Berharap. Ya, makna yang pertama adalah harapan. La'allaka najih. Ya waladi. La'allaka najih. Wahai anakku, semoga engkau lulus, sukses, tuntas, ya, berhasil. La'allaka najih. Teman? Semoga kamu berhasil. Nah. Kemudian ya di sini arju an takuna najihan, maknanya adalah arju an takuna najihan, saya harap engkau najih, berhasil. Ya. Tapi ada makna yang kedua, isfaq. Khawatir, cemas, mungkin ya. La'allahu marid. Ya. Saya takut, khawatir dia sakit. Mungkin dia sakit. Bukan semoga, masa semoga ya. Semoga dia sakit, enggak mungkin. Doa. Ya, maka di sini isfaq. Akhsha an yakuna maridan. Saya takut, saya cemas, khawatir dia sakit. Nah, jadi ada dua arti. Dan untuk menentukan dari satu arti dari yang lain ini, lihat saja konteksnya ya. Kalau dia nempel dengan hal-hal yang diinginkan, ya, hal-hal yang baik, maka taraji, insyaallah maknanya taraji, harapan. Tapi kalau maknanya makna-makna yang negatif,
yang kita berusaha untuk menghindarinya, maka di sini adalah isfaq, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Nah, خلاص. Ana masih belum ini Ustaz. Apa? Kan itu kan kita bahasakan la'ala. Terus itu yang nasikh itu merubah. Oh, jadi kalau umpamanya seperti kali arju antakuna nafihan gitu kan. Itu dia maksudnya sebenarnya di arju itu ada makna la'alla gitu ya maksudnya Ustaz. Atau Kebalik. gimana? Arju ini adalah makna untuk la'alla. Oh, ya. Oh, jadi kata-kata yang di atas itu sebenarnya kalau yang lengkapnya di bawah gitu loh. Arti sebenarnya ini yang begini. Jadi kan kita bahas la'alla, maknanya ada berapa? Maknanya ada 2, ya kan? Yang pertama, nggak usah lah. La'allaka, ini yang pertama. La'alla yang kedua. La'alla yang Nah, pertama, tahu kalau maknanya adalah arju. Maknanya adalah arju, saya harap. arju. Nah, la'alla yang kedua, maknanya adalah akhsha, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Nah, Oh, jadi lihat konteks setelah itu ya Ustadz. lihat Iya. konteksnya. Jadi la'alla jangan Iya. diartikan sama semuanya. Iya, Iya. sama. Nah, Ustadz, Kalau ya Allah. Tapi di sini tufidu la'alla at-taraji wal ishwaq. Ya, ini tadi ya yang kita bahas. Ada 2 makna untuk la'alla. Yang pertama taraji dan ishwaq. Yang pertama la'allahu bi khairin. Ai arju an yakuna bi khair. Ya. Saya harap ia dalam keadaan baik, ya. Saya harap beliau ini dalam keadaan baik. Ini taraji. Tapi kalau yang bawah la'allahu marid, ya, maksudnya adalah akhsha an yakuna maridan. Ya, saya khawatir, saya takut dia menjadi dia sakit. Tapi sekarang kita lihat ini tamrin madza tufid la'alla fil jumalil atiyah. Ini ada beberapa jumlah di bawah. Kira-kira ini la'alla makna yang mana? Taraji atau ishfaq? Hal hadhihi min at-taraji am min al-ishfaq? La'allaka najihun. Ma hadhihi? Taraji. Taraji. Ahsan. La'allaka rasibun. Apa ya? Rasib. Rasib itu gagal. Fail. Harus isfaq. La'allaka rasibun, ini ishfaq. Ahsan. Ishfaq, nggak mungkin semoga kau rasid, nggak mungkin. La'alla al-imtihana sahlun. La'alla al-imtihana sahlun. Taraji. Taraji. Ayuh. La'alla al-imtihana sa'bun. Asyifa. Ishfaq. Ishfaq. Al-ishfaq. Nah. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لعلي لا أحج بعد عام هذا. يعني Rasul pernah bersabda, لعلي لا أحج بعد عامي هذا. Apa nih? Tidak ada. Ishfaq. Ya, jadi bukan harapan Rasul. Ini khawatir. Ya, saya takut saya tidak berhaji lagi setelah tahun ini. Ini haji wada, haji terakhir baginda Nabi SAW. Nah, la'alla itu maknanya beda-beda ya. Makanya hati-hati nanti ibu menerjemahkan hadis ya. Misalkan Ibu Erna punya majelis pengajian ibu-ibu di rumah, kemudian ketemu dengan hadis Nabi SAW atau bahas kita para ulama menemukan la'alla. Oh, ini hati-hati.
Bisa berarti semoga, bisa berarti mungkin, ya maksudnya adalah khawatir ataupun kecemasan. Kemudian ada yang lain, ini kaidah sedikit lagi. Ilaikum amthilatan ukhra. Ilaikum. Ilaikum ini bukan fi'il. Ya kan? Ilaikum ini bukan fi'il. Ila kemudian domir. Ya, ini jadi ada beberapa yang dia bukan fi'il tapi memiliki fungsi seperti fi'il. Dia bukan fi'il tapi memiliki fungsi seperti fi'il. Contohnya adalah ilaikum. Walaupun ilaikum ini bukan fi'il tapi fungsinya mirip seperti fi'il. Ya, jadi ismul fi'li istilahnya adalah ismul fi'li, isim dia. Ya, tapi kayak fi'il. Jadi isim bermakna fi'il wa ya'mal 'amalah. Isim yang bermakna seperti fi'il yang juga memiliki kaidah seperti fi'il. Ada maf'ul bihinya. Ya. Jadi ilaikum di sini maksudnya seperti khudhu. Ya. Ilaikum ini maksudnya artinya adalah khudhu. Ya. Ambillah. Ya. Ilaikum amthilatan ukhra. Ya. Khudhu amthilatan ukhra. Ya. Nah, dia ada maf'ul bihinya, benar, walaupun dia bukan fi'il. Ya, di sini ilaikum ismu fi'li amrin mabniyun 'ala sukun. Ilaikum ismu fi'li amrin. Ya, dia isim fi'il amr, memiliki fungsi sebagai fi'il amr. Ini mabniyun 'ala sukun. Kemudian amthilatan, ya, walaupun dia bukan fi'il sebelumnya, tapi karena dia ismu fi'lin, dia memiliki fungsi sebagaimana fi'il, maka amthilatan ini maf'ulun bihi. Ya. Biasa maf'ulun bihi mansub, alamat nasbihi fathatun dhahirah ala akhirih. Wa huwa man'ud, ya, tapi dia juga man'ud. Karena ukhra yang datang setelahnya adalah na'tun mansubun. Ya, wa alamat nasbihi fathatun muqaddarah ala al-alif litta'adzur. Ya, nanti kita bahas masalah i'rab muqaddar. Intinya ilaikum ini walaupun bukan fi'il tapi dia ismu fi'lin, memiliki fungsi dan makna sebagai fi'il, termasuk dia memiliki efek ya sebagaimana fi'il. Nah, Ustaz, apakah ini hanya ilaikum atau bisa berubah jadi ilaika, ilaiki, ilaihi, ilai, dan lain-lain? al-zahir na'am bisa. Bisa. Tergantung kepada siapa lawan bicaranya. Nah. Baik. Kelas. Kemudian asya. Asya ini apa maknanya asya? Sesuatu. Ya. Ini jamak dari syai'un. Ya, banyak barang ya, asya. Syai'un yang jamak. Ya, ini mamnu' min as-sarf. Jadi enggak boleh asya'un. Ya, enggak boleh karena dia ini mamnu' min as-sarf. Ya, aslinya adalah asyi'a'u. Asyi'a'u sama kayak aghniya'u, af'ila'u, ya. Maka dia tidak boleh bertanwin alias mamnu' min as-sarf. Contohnya di sini hadhihi asya'u gharibatun. Nah, ini hal-hal yang unik, aneh. Ya, asya'u. Terus kalau mansub gimana? Ishtaraitu asya'a katsiratan. Saya membeli banyak hal. Asya'a katsiratan. Asya'a ya, mansub katsiratan. Kemudian nazartu ila, nah, ini setelah ila kan majrur. Tapi kalau mamnu' min as-sarf, majrurnya dengan fathah. Nazartu ila asya'a gharibatin. Ya.
Nazartu ila asya'a gharibatin. Saya melihat hal-hal yang unik, hal-hal yang unik. Nah, mamnu' min as-sarf. Tidak boleh kasrah, tidak boleh tanwin. Wa bihadza intahayna min ad-dars. Ini contoh ya beberapa yang digunakan dalam menggunakan ilaika. Ini tadi pertanyaannya Abiyu juga. Ternyata ilaikum bisa bergantung kepada lawan bicara. Satu orang ilaika hadzal kitab. Untuk perempuan ilaikil mala'iq. Mala'iq jama' min mil'aqah. Ma makna mil'aqah? Sendok. Sendok. Ya, jamaknya mala'iq. Orang sini qaf jadi ga. Mil'agah malaik. Kemudian yaqulul mudhi', ini seorang broadcaster bicara, penyiar berbicara, ilaikum nasyratul akhbar. Ilaikum nasyratul akhbar. Ya, kami persembahkan untuk kalian ini ya, berita-berita. Ya, jadi ini beberapa penggunaan ilaika. Dan ada sebenarnya contoh ismul fi'li, dia isim. Ya, tapi bermakna dan berfungsi sebagai fi'il. Ada di antara ismul fi'li itu yang sering kita baca setiap sholat. Ya, contohnya amin. Ya, amin ini bukan fi'il, tapi dia isim. Hanya saja dia ismu fi'lin. Jadi walaupun dia isim, memiliki fungsi dan makna sebagaimana fi'il. Apa maknanya amin? Ya. Semoga Allah. Semoga Allah. Maknanya amin bukan singkatan dari dua nama tertentu, ya, tapi istajib. Ya, istajib. Ijabahlah, kabulkanlah. Amin ini isim, tapi maknanya kabulkanlah. Saya kira ini juga tadi ya asya mamnu' min as-sarf ya karena wazannya af'ila seperti aghniya asdiqa mamnu' min as-sarf. Wa bihadza intahayna min al-qism al-awwal min ad-dars ats-tsani. Dengan ini kita sudah selesai dari bagian pertama di bab kedua. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah wadih semuanya. Bahasa Arab ini banyak kaidah-kaidah kecil-kecilnya ya Ustaz. Banyak. Tapi sebenarnya kaidah-kaidah kecil begini walaupun tidak diingat-ingat, insyaallah kalau digunakan itu ingat. Walaupun saya dulu nggak ingat pernah belajar kaidah kecil-kecil ini, kadang-kadang kita nggak belajar. Tapi karena kita gunakan, kita baca, kita sering bertemu, maka itu akan melekat dengan sendirinya. Apalagi orang Arab zaman dahulu, ilmu nahu kan ditemukan belakangan. Ilmu nahu itu ya, beberapa zaman setelah zaman sahabat. Tapi sahabat itu walaupun tidak belajar ilmu yang disebut ilmu nahu, mereka mempraktekannya dengan sempurna. Kenapa bisa begitu? Karena terbiasa. Ya, terbiasa menemukan hal-hal ini, maka jalan-jalan saja. Sama kayak tajwid. Zaman sahabat ada nggak izhar atau hukum mim dan sukun ada 5, hukum nun dan sukun ada 5 misalkan. Hukum nun, sukun dan tanwin ada sekian, hukum mim sukun ada sekian. Ya ini kan hal-hal yang datang belakangan, namun orang-orang zaman dahulu sudah mempraktekannya. Jadi maksudnya apa? Ya kalau kita sudah belajar kaidah, kita belajar susunan kata yang baru, mufradat yang baru. Ada cara yang paling bagus agar tidak lupa adalah digunakan. Ya. Jadi silakan ummahat bereksplor sendiri ya, berpetualang, coba tulis sana sini, bicara sana sini. Kita berusaha sih mengadakan agenda-agenda tambahan sebenarnya untuk mempraktekkan ini. Ya, kemarin kita sempat bikin kelas insya ya, kelas mengarang ya Ummu Abiyu. Itu supaya ummahat menggunakan apa yang sudah dipelajari. Ya, supaya ada wadah ya, yang bingung nih gimana cara prakteknya.
insya Allah kita usahakan sebisanya, semampunya mengadakan acara-acara yang semisal seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk umat sekalian. Nah, jadi silakan kalau ada acara-acara begitu ikut ya. Kalau memang kosong silahkan ikut. Itu minta Iya, tahu. kalau malam itu malam ya Ustaz kemarin tuh. Malam apa jam berapa ya? Gimana? Itu waktu pas acara yang bikin itu kapan Ustaz ya? Malam ya? Malam apa jam berapa ya? Kemarin Kamis pagi. Yang kemarin. Iya, jam 10. Kamis pagi jam 10. Kalau malam, Kamis. jadi kalau yang pagi kita hari Kamis. Biasanya sih hari Kamis. Kalau yang malam kemungkinan Jumat malam. Tapi kita lihat jadwal. Kadang bisa, kadang enggak. Umat kosongnya kapan? Rabu Kamis malam, pagi. Ustaz. Rabu malam mana nggak Kamis bisa, pagi. ada kuliah. Jam 8, jam 8 itu masih bisa sampai jam 9. Kalau udah jam 10 udah masuk kelas lagi. Tamam. Harus lebih pagi berarti ya? Sebelum subuh berarti Iya, di sini. kalau pagi sedikit karena masih bisa. Ustaznya masih sempet nggak punya bayi kan repot. Nah, bisa diatur. Bisa diatur. Bayi. Lagi Bininya bisa, punya bisa, anak. lagi enggak. Sama. Kalau malam? Malam nggak bisa Ustaz, anak milik suami. Tamam. Iya, sah. Sesuai kesepakatan ya. Baik. Kalau kuliah, kita usahakan agenda-agenda tambahan seperti ini jadwalnya berubah-ubah supaya umat yang tidak bisa ikut di jadwal ini bisa ngikut di jadwal yang lain. Masih kita lihat-lihat. Nah, ini ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. وإياكم الجميع.